sehingga dokter bisa menurunkan berat badan dari 89 kg jadi 70 kg. 19 kilo ya. 19 kilo dalam waktu 6 bulan. Hai guys, welcome back to my channel Dr. Nila Daulay Official. Dan kita akan bahas tentang kesehatan, kecantikan, bisnis, kuliner, dan traveling, jalan-jalan. Dan masih banyak lagi informasi yang insya Allah bermanfaat buat kamu semua. Jadi pastikan jangan lupa subscribe dulu Dr. Nila Daulay Official. Nah, teman-teman semua udah lihat kan bagaimana berat badan itu bisa turun dalam waktu 6 bulan 19 kg. Nah, menurut kamu 19 kg itu selama 6 bulan cepet atau lambat? Kalau saya ya, secara pribadi dan sebagai seorang dokter, saya tidak begitu melihat dia adalah satu proses itu lambat atau cepat. Tapi bagaimana ya berat badan kita setelahnya bisa terus stabil ya, maintenance. Nah, sehingga berat badan itu rata-rata kalau orang sedang diet ya, biasanya berat badannya turun, kemudian setelah dia nggak diet berat badannya malah meningkat. Nah, ini nanti akan saya bahas juga ya. Jadi ada satu sistem dalam tubuh kita di mana kalau kita dietnya nggak benar, maka tubuh kita itu metabolismenya akan menurun dan malah apa yang kita konsumsi akhirnya malah lebih gampang untuk tersimpan menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya konsep daripada diet itu adalah merubah pola makan, pola aktivitas, dan ini harus dimulai dari mindset. Ya, sekarang ya di saat corona ya, pandemi seperti sekarang, kita harus berpikir bagaimana badan kita sehat ya. Sehingga salah satu cara agar kita badannya tetap sehat adalah berat badan kita harus tetap stabil ya. Karena kalau dengan obesitas ya, kelebihan berat badan, biasanya penyakit-penyakit muncul tuh ya. Nah, sehingga penting banget sekarang ya, bukan hanya untuk kita yang mau diet saja mengkonsumsi BioShake, tetapi semua kita ya, semua kita yang menginginkan berat badan yang stabil, apalagi kamu yang pengen diet ya. Jadi kita harus rubah dulu mindset bahwa diet adalah merubah pola hidup, pola makan ya, dan juga ya memperbanyak atau meningkatkan aktivitas fisik. Karena sebenarnya diet itu adalah masuknya kalori ya, kemudian pembakaran kalori. Nah, jadi bagaimana kita membuat kalori yang masuk lebih kecil dan pembakaran kalori menjadi lebih besar. Nah, ini salah satu konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kita udah pahami semua nih ya bahwa diet itu adalah merubah pola hidup jadi lebih sehat. Jadi bagaimana kalori yang masuk ya kita atur, kemudian kalori atau pembakaran tubuh, metabolisme itu kita atur supaya lebih besar dari biasanya. Nah, sehingga terjadi pembakaran kalori. Nah, jadi teman-teman, ini dulu yang harus kita pahami. Nah, sehingga saya akan berikan beberapa tips diet yang sehat ya, karena kita nggak mau dong pastinya ya, kita nggak mau setelah kita berhenti diet lalu berat badan itu boncing ya, bahkan dia akan naik lebih tinggi daripada berat badan sebelumnya. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Ya, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang dietnya nggak bener, dietnya ekstrim, dia malah nggak makan, bahkan nggak sarapan ya, atau sama sekali benar-benar tidak makan sama sekali. Nah, jadi bahkan kalau misalnya kita sama sekali nggak makan atau nggak sarapan ya, ini akan meningkatkan atau mengaktifkan mode lapar di dalam tubuh kita atau starvation mode ya. Jadi gini teman-teman. Jadi pada saat kita misalnya kita nggak sarapan ya, lalu kita nggak makan sama sekali, maka tubuh kita metabolismenya akan menurun ya. Metabolisme itu apa sih dok? Nah, metabolisme itu adalah proses pembakaran ya makanan, apa yang kita makan itu jadi kalori. Nah, ini namanya metabolisme, sehingga kalori ini dipakai untuk energi atau aktivitas tubuh kita. Nah, jadi kalau seandainya kita makannya sedikit ya, atau nggak makan sama sekali, maka tubuh kita itu metabolisme akan menurun.
otomatis menurun. Nah, jadi pada saat ya tiba-tiba kita berhenti diet, kemudian kita makan lebih banyak nih, ya, maka metabolisme ini tetap pada tahap yang rendah. Nah, yang terjadi apa? Karena pembakaran juga rendah, ya, maka apa yang kita konsumsi itu semua menjadi lemak, ya, semua jadi tertimbun di dalam tubuh kita. Bahkan biasanya gula itu akan tertimbun menjadi glikogen, ya. Bahkan beberapa itu yang berlebihan tertimbun berupa jaringan adiposa atau lemak yang semakin banyak di dalam tubuh. Nah, sehingga metabolisme tetap rendah, ya, sementara kita makan udah banyak nih, ya. Nah, jadi sebenarnya nggak makan sama sekali itu juga nggak baik, ya, karena akan meningkatkan yang kita sebut tadi starvation mode di dalam tubuh kita. Nah, sehingga sebenarnya diet itu bukanlah tidak makan sama sekali, justru ini nggak boleh kita lakukan. Makanya kenapa banyak orang yang diet salah, makanya berat badannya malah bertambah. Nah, jadi pastikan ya kamu diet dengan cara yang benar. Nah, berikut kita akan bahas bagaimana tips-tips diet yang benar. Oke, teman-teman, tips untuk diet yang pertama ya, yang terpenting dan utama adalah kamu harus niatkan banget nih. Ya, niatkan dulu dalam hati bahwa kamu ingin merubah pola hidup agar lebih sehat, ya. Jadi niatkan agar kamu lebih sehat. Ya, sebab kenapa? Karena obesitas atau kegemukan ini erat banget kaitannya dengan nambahnya penyakit-penyakit yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Terutama penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif atau kronis seperti hipertensi, diabetes, ya. Kemudian nanti menjurus kepada stroke dan jantung koroner. Dan ini nggak enak banget. Ya, yang jelas kalau kita badannya nggak kejaga berat badannya, maka kamu akan ngerasa nggak nyaman, ya. Kemudian biasanya lutut sudah mulai sakit, ya, karena tentunya gravitasi berat badan jadi lebih berat, ya. Kemudian sendi-sendi menjadi lebih sakit, pergerakan jadi nggak lincah lagi, dan tentunya nggak enak dipandang, ya. Dan biasanya kalau seseorang itu bisa jaga berat badan, biasanya kulitnya lebih sehat, ya. Kemudian tampak lebih awet muda, dan tentunya pakaian lebih banyak yang muat, bener gak? Dan kamu lebih pede tentunya, ya, lebih percaya diri. Jadi niatkan banget bahwa kamu ingin langsing, ya, bukan hanya sekedar enak dilihat, tapi supaya kita lebih sehat, ya, supaya kualitas hidup jadi lebih baik. Nah, itu adalah tips pertama. Jadi niatkan dulu, niat harus ingin hidup lebih sehat dan lebih baik. Nah, teman-teman, hal kedua yang terpenting adalah minum air putih yang cukup, ya. Banyak banget yang bilang bahwa minum air putih kalau mau diet, tapi kamu masih bingung kenapa sih harus minum air putih. Jadi ternyata, teman-teman, minum air putih ini bisa meningkatkan lipolisis atau pembakaran energi atau kalori di dalam tubuh kita. Ya, jadi paling baik itu minum air putih sebelum makan 1 gelas, sesudah makan 1 gelas, ya. Kenapa? Sebab begini ceritanya. Jadi pada saat kita konsumsi atau minum 500 ml air, itu ternyata bisa membakar kalori itu sampai 30% lebih besar. Dan ternyata teman-teman, kalau kita meminum 500 ml air, itu butuh energi untuk pembakarannya itu sekitar 100 kJ, ya. 100 kJ itu sekitar 23 kalori. Nah, jadi kalau seandainya kamu minum 2 liter air per hari, itu sekitar 400 kJ dan itu sekitar 95 kalori. Jadi bayangin, kita minum air 2 liter, maka terjadi pembakaran kalori sampai 95 kalori. Jadi minum air 2 liter itu sama dengan seperti treadmill 20 menit, bayangin. Jadi lumayan kan pembakarannya. Jadi pastikan kamu selalu minum air putih 2 liter per hari, karena ternyata bisa membakar 95 kalori di dalam tubuh. Lumayan kan? Nah, yang ketiga ya teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa konsep diet atau menjaga berat badan adalah menjaga juga kalori yang masuk, ya. Selain kamu olahraga, ya, menjaga kalori yang masuk. Nah, jadi kurangi makanan-makanan yang sifatnya gula atau manis-manis, kemudian yang berlemak, ya. Tentu saja, sebab tentunya makanan ataupun minuman yang mengandung gula ini akan menambah jumlah glukosa yang ada dalam tubuh kita. Nah, contohnya nih, kadang-kadang kita suka banget konsumsi seperti latte, ya, atau misalnya
susu, kemudian juga dikasih gula yang banyak ya, kemudian minuman-minuman soft drink, kemudian milkshake begitu, itu tinggi banget kalorinya ya, kadar gulanya tinggi banget. Karena kalau dia berlebih, kita konsumsi berlebih, contohnya misalnya minuman tadi milkshake ya, milkshake itu bisa sampai 400 kalori, padahal ngenyangin juga enggak gitu. Jadi kamu minumannya masuk menjadi di dalam tubuh itu gula berlebih, akhirnya ditimbun jadi glikogen ke dalam tubuh. Nah, bahkan lemak-lemak yang berlebih itu selain di otot dan juga di liver biasanya akan ditimbun jadi massa adiposa, jadi lemak di dalam tubuh kita, dan makin sulit untuk dipecahkan ya, makin sulit untuk diuraikan. Nah, jadi pastikan kita mulai kurangi nih yang namanya lemak, makanan berlemak, makanan manis ya. Jadi seperti contohnya kamu bisa merubah pola masak ya, misalnya yang biasanya digoreng ya, kamu rubah jadi misalnya ada yang kukus ya enggak, kemudian yang direbus. Nggak enak banget sih dok, nggak juga sih sebenarnya, nggak juga. Jadi akan jadi kamu bawa enjoy gitu. Jadi kalau misalnya kayak somai kan enak juga tuh, bener nggak? Kemudian kalau misalnya masak ikan itu nggak digoreng, tapi misalnya dipindang gitu, itu juga nggak pakai santan dan itu juga cukup enak. Jadi kita merubah pola makanan juga, karena terpenting dari pola diet atau ingin menjaga berat badan, salah satunya adalah menjaga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, tips keempat ya, setelah kita menjaga kalori yang masuk, kita pastikan kalori yang keluar atau yang terbakar juga lebih besar. Nah, salah satunya adalah dengan cara olahraga ya. Bagaimanapun juga guys ya, tidak ada yang instan ya, selain mie instan aja nggak instan, perlu dimasak dulu, bener nggak? Jadi salah satu cara, dan ini memang cara yang paling the best dan saya juga kerjakan selama 6 bulan menurunkan berat badan sebanyak 19 kg waktu itu, adalah olahraga ya. Memang di awal saat berat badan tuh masih berat banget, agak sulit, jadi kita lakukan dulu step by step, santai, jangan dibikin rumit, jangan dibikin susah. Jadi pertama itu biasanya jalan dulu ya, dan biasanya jalan santai 15-20 menit. Kemudian lakukan itu seminggu itu 3 kali ya, rutinkan 3 kali, jadi sekitar setengah jam ya. Nah, jadi kemudian kamu rutinkan, lama-lama pasti akhirnya jadi jalan cepat dan lama-lama bisa jadi lari gitu. Nah, jadi pastikan olahraga ini menjadi salah satu aktivitas ya. Dan kalau kamu rasain deh teman-teman, kalau kamu lakukan dengan rutin, maka badan tuh jauh lebih fresh ya, kerasa lebih seger kalau kamu bisa olahraganya tuh rutin ya. Bahkan badan itu jadi nggak gelembar-gelembar, bahkan jadi lebih kenceng gitu. Dan salah satu cara supaya kamu bisa olahraga tapi dengan cara yang misalnya kamu ada beberapa hari kamu kosong olahraga, nah berarti aktivitasnya yang harus kamu perbanyak. Jadi misalnya kita biasanya sedentary atau duduk ya, kita pastiin jalan ya. Apalagi kalau kamu kerjaannya suka lihat handphone atau lihat laptop, maka pastikan sekitar setengah jam sekali kamu berdiri jalan ya, atau kamu misalnya biasanya naik lift, kamu naik tangga ya, atau parkirnya deket, sekarang agak jauh supaya kamu bisa jalan kaki. Jadi pastikan kamu ada aktivitas yang bisa membakar lemak berlebih, jadi dari activity atau aktivitas harian kita ya. Nah, jadi teman-teman ya, olahraga menjadi salah satu faktor yang penting karena lemak di dalam tubuh, kemudian juga massa otot biar kebentuk ya, lemak dalam tubuh bisa diuraikan atau dipecahkan, dan kalori bisa terbakar lebih dari badan kamu. Nah, ternyata tips kelima yang gak kalah penting adalah kita wajib cukup tidur nih ya. Kenapa? Sebab ternyata tidur itu bukan mempause ya, bukan memberhentikan aktivitas, tapi justru saat tidur itu tubuh itu sedang beregenerasi ya. Bahkan di saat kita tidur itu teman-teman, ada beberapa hormon yang dia akan lebih banyak atau lebih sedikit ya. Contohnya adalah hormon leptin dan grelin ya. Jadi hormon leptin itu adalah hormon yang membuat kita tuh merasa lebih kenyang ya, grelin itu bikin lapar. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang tidur, biasanya hormon grelin ini meningkat sehingga bawaannya tuh pengen ngemil, pengen makan ya, dan akhirnya kamu gemuk gitu. Dan ternyata kalau kita cukup tidur, maka leptin kita cukup ya, dan yang ada kita tidak banyak gemil, dan akhirnya berat badan bisa terjaga dengan stabil. Jadi cukup tidur, cukup istirahat ternyata penting banget buat menjaga berat badan.
Nah, teman-teman, tips keenam yang salah satu yang paling penting adalah konsumsi protein yang cukup ya. Sebab kenapa? Sebab protein ini adalah salah satu makronutrien yang sifatnya termogenik. Jadi lebih besar 3 kali lipat pembakaran kalorinya daripada makronutrien yang lain seperti karbohidrat dan lemak ya. Nah, jadi protein ini harus cukup kita konsumsi. Ya, selain itu protein juga bisa mencegah rasa lapar dan juga membentuk otot jadi lebih baik. Jadi saat kamu diet itu nggak gelembar-gelembar, badannya tetap kenceng dan bagus ya. Jadi pastikan konsumsi protein kita cukup. Nah, teman-teman, setelah kamu tahu ya 6 tips tadi, jadi pasti kamu tanya dong, dok, jadi pola makan dokter selama diet itu seperti apa? Sehingga dokter bisa menurunkan berat badan dari 89 kg jadi 70 kg. 19 kilo ya. 19 kilo dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi pola makan saya seperti ini. Pagi dan malam itu saya mengkonsumsi yang namanya BioShake ya. Saya konsumsi BioShake. Kalau siang saya makan biasa ya. Nah, BioShake, kenapa saya konsumsi BioShake? Jadi BioShake ini saya pakai sebagai pengganti makan ya. Kenapa? Sebab nutrisinya sudah full di situ ya. Proteinnya, karbohidratnya, mineralnya, ya, lemaknya, sayur, buah-buahan, makro dan mikronutriennya terpenuhi. Nah, dan asiknya di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, proteinnya pun cukup banget ya. Nah, kita ulas beberapa yang penting kenapa saya mengkonsumsi BioShake sebagai makanan utama saat saya sedang diet. Karena ingat loh teman-teman, kalau kamu salah memilih produk-produk diet, banyak banget efek sampingnya. Beberapa pasien itu bahkan ada yang gagal ginjal ya, ada yang rusak livernya ya, dan macam-macam ya, bahkan ada lambung dan sebagainya. Sebab ya memang setiap metode diet itu pasti ada efek samping ya. Nah, jadi saya akan perkenalkan metode diet yaitu dengan BioShake ya, yang dimana kamu bisa sambil kamu diet mengubah pola makan ya, tapi nutrisi kita tetap terpenuhi ya. Kita akan bahas dan ulas satu persatu. Nah, teman-teman, yang pertama saya konsumsi adalah BioGreen. Nah, kenapa BioGreen? Sebab di dalamnya ini sudah ada kandungan oats atau gandum, kemudian ada sari kurma, ya, ada sayuran hijau, biji-bijian, brokoli, bayam, kubis, bahkan alfalfa, spirulina, kemudian juga kurma, ya, kemudian serat apel, serat nanas, ya, bahkan ada bifidobakterianya. Jadi ada 58 sari sayur dan juga buah-buahan ya, dan ada bifidobakterinya. Jadi penting banget buat apa? Buat kesehatan usus. Nah, jadi kenapa saya konsumsi BioGreen ini salah satu dalam BioShake ya, sebab di sini ada kandungan apa? Karbohidrat ada, protein ada, kemudian ada kandungan mineralnya juga, kemudian sayuran-sayuran dan buah-buahan. Jadi komplit banget. Bayangin dari semua kandungan pengganti makan ya, saya melihat yang ingredients-nya paling komplit adalah BioGreen. Jadi pastikan BioGreen ini menjadi salah satu yang kita konsumsi. Dan di dalamnya sudah ada takarannya ya, 1 scoop saat kita gunakan setiap kita bikin BioShake. Nah, jadi BioShake itu salah satunya, di komponen penting adalah BioGreen. Bayangin, 58 sari sayur dan buah plus bifidobakteria. Gak ada loh yang ada bifidobakterianya untuk menjaga kesehatan usus kecuali BioGreen. Nah, campuran kedua adalah spirulina. Kenapa spirulina? Sebab penting banget karena di dalamnya sudah ada fruktose ya. Fruktosa ini pengganti glukosa. Ya, jadi salah satu sumber energi yang sangat simpel ya, dan juga tidak menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, dan yang terpenting kedua, karena dia kaya banget protein, tinggi banget proteinnya teman-teman. Jadi kenapa protein penting? Tadi udah kita bahas ya. Ternyata protein ini bisa membuat kalori itu lebih dipecah jadi 3 kali lipat lebih besar ya. Selain itu juga agar kita punya massa otot lebih bagus ya, dan juga menahan lapar. Nah, jadi spirulina menjadi sesuatu yang penting juga dalam BioShake ya, dalam kandungan BioShake. Nah, ini rangkaian ketiga ya, namanya adalah susu kolostrum.
pakai skim kolostrum. Kenapa penting banget? Ya sebab kolostrum ini dia sudah mengandung, sebenarnya kandungannya banyak banget ya, dari kolostrum, ada EPA-DHA-nya, kemudian ada natrium dan sebagainya ya. Cuman yang sangat efektif banget, yang saya suka banget untuk diet adalah dia sudah punya leptin dan juga IGF ya, atau insulin growth factor. Jadi leptin ini salah satu komponen untuk kita selalu merasa kenyang ya, jadi nggak lapar gitu. Nah leptin ini penting banget supaya kita menahan nafsu makan gitu loh. Jadi saya sih pribadi yang paling sulit kalau diet tuh adalah nahan nafsu makan ya, jadi pengen makan apa aja gitu. Nah jadi leptin yang ada dalam susu kolostrum itu ngerem nafsu makan ya. Kemudian IGF-nya atau insulin growth factor-nya ini membakar kalori atau lemak itu lebih ya. Nah jadi tentunya seperti yang kita udah bahas ya, diet itu adalah mengurangi kalori yang masuk dan membakar kalori yang ada. Nah jadi IGF atau insulin growth factor ini akan membakar kalori lebih di dalam tubuh kita. Nah tentunya proses diet jadi lebih mudah ya dengan adanya susu kolostrum. Jadi ketiga-tiganya tadi, BioGreen, spirulina, dan susu kolostrum itu kita satukan dan kita shake dengan air 1 gelas, kemudian setelah itu baru kita konsumsi. Nah, jadi teman-teman kita coba bikin BioShake ya. Jadi pertama siapkan dulu air 1 gelas atau sekitar 250 cc ya. Kemudian ambil spirulinanya 1 saset ya. Nah, 1 saset spirulina kamu masukin ke air tadi yang 250 cc. Nah, kemudian ya kamu ambil susu kolostrum ya, ambil juga sama 1 saset. Nih, 1 saset susu kolostrum. Nah, yang terakhir ya, kamu ambil BioGreen nih ya, BioGreen, ambil 1 scoop dan di dalamnya ini sudah ada takarannya ya, jadi simple banget. Sudah ada takarannya ya. Nah, ambil 1 scoop. Kemudian semuanya tinggal kita shake ya. Oke. Nah, semua ketiga-tiganya kamu masukin dalam air tadi dan kita shake. Nah, siapin gelasnya. Nah, kamu bisa lihat warnanya pink-pink keunguan gitu ya, dan rasanya kamu boleh coba, rasanya tuh enak banget. Oke, kita tuangkan ke gelas tuh ya. Simple kan? Nah tinggal kamu minum pagi dan sore atau malam hari, jadi 2 kali sehari. Nah, teman-teman semua, jadi harus dipahami banget bahwa diet itu bukanlah nggak makan sama sekali, ya. Jadi diet yang sehat adalah bagaimana kita merubah pola hidup, pola makan, ya, pola olahraga menjadi lebih baik. Apa yang kita konsumsi itu jauh lebih baik, sehingga hidup kita jauh lebih sehat, lebih berkualitas, ya. Dan bahkan dengan bertambahnya usia, ya, sel-sel kita tetap lebih baik. Sel-sel kita tetap beregenerasi, ya. Sel-sel kita tetap muda. Nah, sehingga salah satu caranya yang terbaik, ya, saya pun dokter merekomendasikan, ya, kita konsumsi BioShake setiap hari. BioGreen, ya, spirulina dan kolostrum ini dikonsumsi. Nah, kalau Anda bertanya, Dokter Nila masih konsumsi nggak BioShake kalau sudah turun segitu kilogram gitu ya? Nah, saya masih konsumsi. Nah, biasanya saya konsumsi hanya sekali saja sehari sekarang, yaitu di malam hari. Kenapa? Sebab kadang-kadang untuk menjaga banget makanan itu tidak makanan yang sehat terus kita konsumsi itu sulit, ya. Nah, jadi supaya usus juga tetap dalam kondisi bersih, supaya mikro dan makronutrien kebutuhannya di dalam tubuh saya terpenuhi, jadi BioShake menjadi makanan saya setiap hari. Nah, jadi buat teman-teman leader, teman-teman yang hari ini menonton saya, ya, pastikan
kalian semua konsumsi BioShake. Kita semua konsumsi BioShake. Sebab kenapa? Sebab tentu dong kita ingin tetap sehat di tubuh kita, ya tetap terpenuhi dan berat badan kita tetap stabil. Nah, jadikan BioShake ini jadi konsumsi kita sehari-hari. Dan sekarang itu zamannya pandemi. Zamannya virus ada di mana-mana. Nah, sehingga kita harus apa? Harus sehat. Sehat itu menjadi sesuatu kebutuhan primer sekarang di masa new normal ini. Jadi pastikan BioShake itu jadi makanan harian kita, karena saat kondisi tubuh kita terpenuhi secara nutrisi, pastinya daya tahan tubuh kita otomatis jadi lebih baik. Ya, jadi virus-virus ada pun virusnya, tapi badan kita tetap bisa melawan dengan lebih baik, ya. Badan kita lebih kuat gitu. Nah, sehingga BioShake ini memenuhi kebutuhan nutrisi kita agar imunitas kita juga lebih tinggi. Nah, jadi bayangin teman-teman, di dalamnya ada spirulina, ada kolostrum yang tentunya meningkatkan imunitas. Jadi bayangin, berat badan bisa dijaga dengan daya tahan tubuh lebih kuat gitu. Kan asik banget nih. Nah, jadi pastikan kita dulu yang konsumsi. Nah, pada saat kita mengkonsumsi, hidup kita lebih sehat, kita lebih berenergi, kemudian badan kita menjadi lebih langsing. Nah, kita lebih enak cerita, ya. Nah, pada saat kita cerita, itu biasa cerita dengan hati, karena testimoni, ya. Kayak saya bisa turunin 18 sampai 19 kilo itu gara-gara BioShake gitu. Nah, dan tentunya dengan diiringi olahraga, minum air putih dan sebagainya, ya. Tapi BioShake membuat tubuh saya tetap fit, ya. Jadi banyak banget diet yang bikin daya tahan tubuh tuh menurun. Nah, tapi BioShake membuat daya tahan tubuh tetap stabil. Nah, jadi kita konsumsi, kita cerita, maka bisnis kita pun bisa bertumbuh, ya. Jadi teman-teman, pastikan kita dulu sehat, baru kita bisa cerita kepada yang lain. Nah, saya sebagai dokter, ya, Dr. Nila Farahdi Badaulay, saya merekomendasikan banget BioShake, ya, buat kita yang ingin diet, ya, dan juga ingin menjaga bentuk tubuh kita tetap ideal, ya, dan kita yang ingin menjaga tubuh kita tetap sehat di era new normal ini. Jadi pastikan BioShake jadi makanan harian kamu, ya, dan siap untuk cerita ke siapa saja agar semua orang bisa sehat di era new normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.